Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,85 triliun dolar atau naik sekitar 1,31%. Bitcoin sendiri di angka 64.700-an, naik 0,24%, Ethereum 4.761, Binance Coin masih bertahan di 630 dolar, Solana 233, Cardano 2,06 dolar, XRP 1,21, Polkadot 46 dolar, Dogecoin 0,26, Shiba Inu di 0,000053 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, dikatakan di sini, analysts say Bitcoin price dips are transitory, suggesting Bitcoin will soon head to 75k. Jadi ada seorang analis mengatakan di sini dip yang kita hadapi sekarang alias koreksi itu hanya transitory, alias ya intinya sementara lah gitu ya. Dan sepertinya kita segera akan melanjutkan lagi kenaikan ke angka 75.000 per satu Bitcoinnya. Nah, beberapa hari ini memang kita mendapati Bitcoin itu volatilitasnya tinggi banget ya guys ya, karena beberapa hari ini memang ada berita yang cukup mengguncang lah istilahnya. Pertama dikatakan di sini rising US inflation, alias angka inflasi di US yang meningkat gitu. Itu yang kemarin menyebabkan Bitcoin tiba-tiba dari 65.000 rally ke angka 69.000. Kemudian dibanting lagi ke bawah karena ada overblown fears about Evergrande contagion. Alias, kemarin juga digoreng lagi berita soal Evergrande yang dikatakan mereka kemungkinan tidak akan mampu membayar bunga pinjaman dan ada kemungkinan mereka bakalan bangkrut dan lain-lain. Yang membuat Bitcoin dari 69 down lagi ke angka 62.000 kemarin. Dan kita sekarang seperti kayak di roller coaster gitu guys ya, baru dinaikin diturunin lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian yang holder jangka panjang, ya harusnya salah satu-satunya chart yang perlu kalian perhatikan adalah chart yang kayak seperti ini saja guys. Nih kalau diklik, nah seperti ini chartnya. Ini adalah chart makronya Bitcoin ya, alias all time chart Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini antara weekly atau monthly chart ya. Ya secara jangka panjang kita sebenarnya terus-menerus naik gitu guys ya. Cuman di pertengahan jalan selalu ada namanya koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi. Jadi ini adalah satu-satunya chart yang perlu kalian lihat kalau misalnya kalian holder jangka panjang. So far kita masih belum melihat ada hal-hal yang mengkhawatirkan gitu kan. Kita cuma mendapati rally yang kenceng di sini, koreksi kecil. Kalau dilihat dari weekly atau monthly chart ya, ini hanya koreksi kecil, naik lagi, koreksi kecil, naik lagi, koreksi kecil, naik lagi, koreksi kecil gitu kan, naik lagi. Jadi ini adalah satu-satunya chart yang perlu kalian perhatikan apabila kalian memang holder jangka panjang, supaya kalian tuh nggak panikan gitu guys. Coba kalian zoom out ke weekly atau monthly chart. Lihatlah chartnya Bitcoin. Oke? Nah, itu berita pertama. Nah, kedua, Indonesia's National Islamic Council reportedly declares Bitcoin haram. Jadi memang kalau mungkin ada sebagian dari kalian juga udah membaca beritanya gitu ya, bahwa organisasi ini kayaknya typo sih guys, MIU. Harusnya kan MUI ya kalau nggak salah ya. Kalau salah diralat deh guys ya. MUI setahu saya ya, MUI itu mengatakan bahwa Bitcoin haram gitu ya. Saya tidak baca persis apa penyebabnya dikatakan haram dan lain-lain, tetapi mungkin ini saya pengen sampaikan saja untuk teman-teman atau penonton-penonton saya yang merupakan Muslim. Jadi mungkin ini kalian bisa jadikan sebagai sebuah berita yang mungkin kalian perlu gali lebih lanjut ya gitu, karena mungkin ada sebagian dari kalian kan belum tahu bahwa MUI mendeklarasikan Bitcoin sebagai haram gitu. Jadi mungkin kalian mau consider untuk keluar dari kripto atau gimana, itu kan terserah kalian gitu ya. Saya cuma mengabarkan bahwa MUI mengatakan Bitcoin itu haram gitu ya. Next, ini adalah data on-chain gitu kan. Ini soal illiquid Bitcoin supply at record high. Jadi ini sekali lagi update soal illiquid Bitcoin supply, alias stok Bitcoin yang tidak lagi liquid, alias yang sudah ditarik dari exchange, di hold, tidak diapa-apain lagi, dan tidak liquid. Tidak liquid dalam artian tidak bisa ditransaksikan lagi guys. Oke, karena kalau misalnya berada di exchange, mereka bisa transaksikan, tapi kalau udah taruh di wallet ya di hold biasanya kan. Nah,
angkanya dari tahun 2019, teman-teman bisa lihat terus-menerus naik. Yang artinya semakin banyak holder jangka panjang yang datang ke Bitcoin gitu ya. Dan sampai sekarang pun kita masih melihat illiquid supply-nya berada di all time high. Oke, walaupun kemarin kita mendapati ada koreksi juga ketika kita mendapati koreksi besar di bulan Mei kemarin, illiquid supply-nya juga mulai turun, tetapi kita sekarang juga udah mulai lagi naik ke all time high. Dan sekali lagi guys, ini illiquid Bitcoin supply ini bukan untuk menilai pergerakan jangka pendek, tapi jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat, kita sekarang masih melihat banyak sekali orang-orang yang membeli Bitcoin dan kemudian ditarik dari exchange untuk di hold, yang membuat illiquid Bitcoin supply-nya itu terus-menerus naik, alias stok Bitcoin yang berada di exchange itu dari hari ke hari itu semakin menipis guys. Itu artinya, oke? Nah, ini juga berkaitan dengan data on-chain yang diperlihatkan oleh Will Clemente. Nah, ini adalah shock rate, illiquid supply shock-nya, alias ini kayak stokastiknya lah gitu ya. Dan teman-teman bisa melihat bahwa ini juga bisa kita jadikan sebagai salah satu top indicator atau indikator yang bisa mengindikasikan top dari sebuah bull market atau mungkin bottom dari sebuah bear market gitu. Nah, berkaca dari historisnya di cycle 2017, ketika kita mendapati parabolic rally terakhir sebelum kita masuk ke bear market, kita itu mendapati bearish divergence di illiquid supply shock-nya. Dimana teman-teman bisa lihat ini pertama kali kita mendapat high di sini, kemudian kita membuat lower high, membuat lagi lower high, membuat lagi lower high, sampai di sini ya. Tetapi teman-teman bisa melihat harganya itu terus membuat higher high, higher high, higher high, higher high, yang kita bisa sebut sebagai divergence gitu. Artinya ya perbedaan, simpelnya perbedaan antara indikator dengan pergerakan chart. Chartnya terus-menerus naik, tetapi illiquid supply shock-nya terlihat semakin menurun alias membuat lower high gitu. Yang membuat kalau misalnya nanti kita melihat hal seperti ini terjadi lagi, kemungkinan kita akan sedikit harus lebih waspada untuk masuk lagi ke Bitcoin, atau mungkin teman-teman masih pengen hold. Ya, kalau misalnya mendapati ada bearish divergence nanti seperti ini, mungkin sudah harus lebih waspada, mungkin boleh juga start untuk taking profit. Nah, inilah enaknya kalau misalnya kita invest di crypto ya guys ya, kita itu ada dikasih kisi-kisi berupa data on-chain seperti ini yang secara historis itu dapat menilai sebuah top bull market secara cukup akurat gitu. Dan kali ini kita masih belum mendapatkan hal tersebut gitu. Dan kita masih mendapati illiquid supply shock ratio-nya itu masih terus naik. Apabila nanti kita mendapatkan hal yang sama dengan seperti ini, di mana kita melihat harga Bitcoin terus membuat higher high, kemudian illiquid supply shock ratio-nya malah membuat lower high, maka itu sudah ada satu indikasi bahwa kemungkinan tidak lama lagi kita akan mendapatkan sebuah top dari bull market. Tentunya indikator ini tidak hanya satu ini saja guys. Kemarin kita udah pernah jelasin juga banyak sekali indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk kira-kira menentukan, memprediksi di mana akhir dari bull market kali ini. Mungkin teman-teman bisa pakai juga indikator RSI di weekly chart atau bahkan monthly chart untuk menentukan. Bisa juga pakai data on-chain lainnya yang banyak sekali gitu guys ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman. Dan menurut saya ini cukup gampang untuk dipantau lah gitu ya. Jadi setiap kali kita melihat ada bearish divergence, ya kita harus sudah lebih waspada untuk kembali masuk ke Bitcoin. Seperti itu ya. So, itu adalah berita beserta data hari ini yang pengen saya share untuk kalian semua. Untuk teman-teman yang merupakan investor dan pengen mencoba trading, saya mempunyai rekomendasi untuk kalian, yaitu platform Bybit ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen, ada sebagian yang masih bertanya, kok tradingnya di mana? Kalau saya pakainya di Bybit. Kalau misalnya teman-teman pengen, langsung aja daftar di linknya di kolom description di bawah. Kalau misalnya kalian daftar memakai link tersebut, kalian berkesempatan untuk mendapatkan berbagai macam bonus hingga $600. Jadi kalau kalian belum punya akun trading, atau kalian udah mempunyai akun trading tetapi pengen coba di Bybit juga, boleh. Silakan klik saja link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Karena beberapa minggu terakhir ini Bybit mengadakan banyak sekali event-event gitu guys, yang rata-rata juga menghasilkan uang gratis untuk kalian. Jadi why not gitu kan, kalian kalau misalnya
kalaupun nggak mau memindahkan semuanya, ya pindahkan sebagian untuk diversifikasi saja. Mungkin kalian ada di Binance, ada juga di Bybit gitu kan. Jadi kalau misalnya ada event di salah satu platform tersebut, kalian bisa ikut semuanya gitu. Jadi kalian lebih maksimal dapat rewardnya gitu ya. Oke, jadi sekarang kita langsung bahas saja untuk chartnya Bitcoin. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa kita sekarang dalam tahap konsolidasi gitu ya. Dan kalau dilihat dari 4-hour chart, ini seperti fase sideways ya di sini guys. Oke. Dan kita tertahan di angka 64.000 yang memang sebelumnya adalah area all time high di sini guys. All time high di awal tahun ini adalah di sekitar 64.900. Ya, anggapan kurang lebih area 64.000 itu merupakan area resistance yang sekarang harusnya menjadi support yang cukup kuat. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat sekarang, Bitcoin juga tidak mempunyai momentum yang cukup meyakinkan, alias momentum bullishnya itu juga belum kelihatan ada. Dan itu sangat concerning buat saya gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mendapati ini anggapannya impulsive move-nya, oke, kemudian ini adalah correction-nya, maka biasanya yang terjadi guys, itu adalah pelanjutan arah ke bawah lagi. Untuk at least nyampe lagi di bawah bottom di sini. Alias kita harus membuat satu lagi lower low, oke, untuk bisa melengkapi 2 wave atau bahkan bisa 3 wave gitu kan, sebelum kita melanjutkan lagi kenaikan ke atas. Jadi so far, selama kita masih bermain seperti ini, saya masih sedikit agak bearish gitu guys ya. Sebelum kita mendapati bukti bahwa para bull ini udah start untuk kembali lagi dan mendapati Bitcoin membuat sebuah rally yang kencang ke atas berbentuk impulsive move seperti yang saya sampaikan kemarin, kemudian disertai dengan konsolidasi. Yang saya pengen lihat adalah pastinya kalau misalnya para bullnya udah balik, saya pengen ngelihat mereka ngebuat rally dan ngebreak area 66.000 di sini, oke, kemudian disertai dengan konsolidasi. Nah, kalau ini yang terjadi, mungkin saya sudah lebih prefer bahwa kita kemungkinan sudah menyelesaikan koreksinya dan kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Tetapi sebelum itu terjadi, saya masih berasumsi bahwa short term kita kemungkinan masih bisa mendapatkan koreksi lanjutan. Kalau misalnya teman-teman pun melihat nanti Bitcoin break dari channel di sini, jangan terlalu terburu-buru untuk masuk ke market, karena teman-teman mungkin bisa mengandalkan Fibonacci retracement di sini, bahwa di sekitaran area ini adalah area golden pocket juga 618. Bisa jadi kita hanya membuat ini wave, satu wave, ini corrective wave-nya atau wave koreksinya 2 wave, baru kita melanjutkan lagi ke bawah. Nah, ini salah satu skenario yang bisa terjadi gitu guys ya. Jadi selama kita masih belum break area 61,8 ini alias 66.500 ini, saya masih short term dalam keadaan bearish gitu ya. Tentunya ini hanya prediksi saya, bukan financial advice. Teman-teman tentunya perlu juga melakukan riset sendiri untuk melakukan keputusan investasi gitu ya. Namun kalau misalnya ada yang mengatakan soal bullish penannya gitu kan, ini juga sebenarnya masih valid gitu guys. Dalam artian kita masih melihat sekarang kita dalam tahap retest hitungannya. Oke. Kita membuat bullish penan, kemudian kita breakout, kita mendapati retest. Oke. Tapi walaupun kita mendapati retest, kita sekarang belum melihat adanya pergerakan yang masif ke atas, alias momentum bullishnya belum kelihatan cukup kuat gitu. Yang membuat saya agak sedikit curiga bahwa kemungkinan kita masih bisa membuat satu wave lagi ke bawah. Oke, bisa jadi juga hanya untuk kembali nge-retest kedua kalinya trendline di sini. Oke. Dan start untuk naik ke atas. Karena kalau misalnya teman-teman lihat, kalau kita nyampe lagi ke area sekitaran 62.000 di sini, bisa jadi kita mendapati dua trendline bertemu sekaligus, karena ini akhir dari bullish penannya kemungkinan di sekitaran sini. Oke. Dan kita bisa mendapati support yang cukup kuat di sini. Nah, kalau misalnya sampai kita breakdown lagi dari sini, wah itu berabe guys. Bisa-bisa kita nyampenya ke kedua area yang sudah kita sampaikan kemarin di sekitaran 58 pertama. Atau kedua, itu mungkin udah sekitaran 55 sampai 54.000 dolar di sekitaran sini. Karena itu merupakan area Fibo 0,382 dan 0,5-nya.
Oke, jadi itu untuk beberapa senarionya, tergantung nanti teman-teman lihat saja kira-kira yang mana yang terjadi gitu. Apabila kita mendapati ada rally yang kencang ke atas dan melewati 66.500 di sini dan konsolidasi, maka saya flip ke arah bullish. Tetapi kalau misalnya kita naiknya hanya dalam bentuk corrective move seperti ini, maka saya expect di sekitaran angka 66.500 ini bisa menjadi sebuah area resistance yang akan sangat sulit ditembus. Dan kalau misalnya nanti kita membentuk semacam trendline lah katakanlah, dan kalau misalnya kita menembus dari itu, jadi kita akan mendapati koreksi lebih dalam. Untuk koreksinya sampai kemana ya, ya saya sampaikan tadi sama ya. Pertama bisa jadi kita akan kembali melakukan retest. Ini kalau misalnya kita koreksi lagi ya guys ya. Pertama kita bisa saja hanya nyampe ke trendline lagi di sini. Oke, kemudian rebound. Atau kalau kita break dari sini, maka area selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah 58 pertama, kedua adalah 55 sampai 54.000 dolar. So, itu aja sih guys, simple aja. Jadi teman-teman cukup cocokkan saja yang mana yang terjadi. Tentunya ini bukan financial advice, ini hanya prediksi dari saya. Dan ingat guys, prediksi dari saya itu bisa saja salah gitu ya. Jadi jangan sampai kalian mengambil keputusan investasi hanya atas dasar analisa dari saya. Oke? So itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, mohon bantuan like-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.